Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Video ini adalah kelanjutan dari video Zoom yang kita lakukan pagi tadi. Mungkin ada beberapa hal yang masih belum jelas, karena itu saya perjelas lagi pada video ini. Perkenalkan, saya Ahmad Taufik, STHI MAhum. Saya satu di UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian saya lanjutkan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan sekarang sedang melaksanakan S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di jurusan yang sama dari S1 sampai S3, yaitu pada jurusan tafsir dan hadis. Nah, Ibu Kajur, Ibu Nilyati mempercayakan kepada saya untuk mengampu mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis di Prodi Akidah dan Filsafat Islam pada semester 1. Saya yakin Anda semua dalam keadaan menggebu-gebu untuk melakukan tatap muka kuliah pada bidang studi Al-Quran dan Hadis. Tapi karena kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, maka kita terpaksa pada semester ini secara penuh melakukan secara daring, melalui e-learning, melalui aplikasi Zoom, melalui YouTube, dan sejumlah media-media yang lainnya. Oke, di awal saya perkenalkan saya. Nah, itu tadi. Di awal akan ada pembagian makalah. Nanti kita ada 16 kali pertemuan, dikurangi pertemuan hari ini, berarti ada 15 kali. Di pertengahan kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Di akhir, pertemuan ke-16, kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Nah, artinya apa? Setiap pertemuan kita akan ada presensi hadir apa tidak. Yaitu Anda silakan melakukan presensi di aplikasi e-learning, dan saya juga secara manual akan mencatat kehadiran Anda semua dalam perkuliahan kita tatap muka secara daring melalui aplikasi ini. Nah, studi Al-Quran Hadis ini ada beberapa subtema di dalamnya. Mungkin nanti 7 pertemuan membahas tentang Al-Quran, dan 7 pertemuan terakhir kita akan membahas tentang hadis. Mulai dari definisi hadis, bagaimana cara memahami hadis, dan kita akan lakukan bentuk simulasi takhrijul hadis secara singkat. Sedangkan untuk studi Al-Quran, kita akan bahas tema-tema pokok di dalamnya, apa saja yang perlu dibahas dalam studi Al-Quran, perkembangan studi Al-Quran, dan hal-hal yang berkaitan dengan studi Al-Quran. Nah, secara singkat saya bisa sampaikan bahwa kajian Al-Quran dan hadis dalam beberapa dekade terakhir itu semakin menggeliat. Di Timur Tengah itu terjadi perkembangan yang amat pesat kajian studi Al-Quran dan hadis. Kita bisa lihat misalnya ada sejumlah sarjana. Jadi di kalangan akademisi, ulama itu bahasa lainnya bisa disebut dengan sarjana dan lain sebagainya. Nah, di Timur Tengah, di Barat, bahkan seorang peneliti ternama ya di Barat, Gabriel Said Renault, dia bilang bahwa di Barat itu sedang terjadi puncak keemasan dari kajian Al-Quran, terutama setelah terjadi 9/11, peristiwa pengeboman gedung WTC itu, kemudian terjadi kajian yang amat pesat terhadap kajian studi Al-Quran dan Hadis. Bahkan kalau kita lihat, misalnya Hillary Clinton ya, ketika dia menjadi menlu di Amerika Serikat, dia bilang bahwa setelah terjadi pengeboman dua gedung percakapan langit di Amerika itu, kemudian terjadi Al-Quran menjadi buku yang paling laris, bestseller di Amerika setelah terjadi itu. Jadi dalam beberapa dekade terakhir, baik di Barat ataupun di Timur Tengah, kajian terhadap studi Al-Quran dan hadis itu semakin pesat. Oke, nanti kita akan bagi secara lebih lanjut. Saya harapkan setelah saya bagi, saya berikan nama-nama untuk pemakalah, kemudian Anda bahas secara detail bagaimana teknik penyusunan makalah sesuai dengan teknik penyusunan makalah. Itu yang akan Anda presentasikan nanti. Demikian saja pengantar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.